Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Efesus 3 ayat 16-17 tertulis, "Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Saudara yang dikasihi Tuhan, di sekeliling kita ada gelombang suara. Tapi tidak semua suara itu kita bisa dengar, karena frekuensi suara yang bisa kita dengar hanya ada dalam range frekuensi tertentu. Di sekeliling kita juga ada gelombang radio, yang seringkali kita tidak tahu dan tidak kita rasakan, tapi ada. Ketika kita menyetel sebuah alat radio dan menghubungkannya dengan frekuensi tertentu, maka barulah kita bisa mendengar adanya siaran radio dan menyadari bahwa ada gelombang radio di situ. Begitu juga dengan sinyal Wi-Fi yang merupakan gelombang elektromagnetik. Seringkali kita tidak tahu dan tidak merasakannya, tapi kita sadari bahwa gelombang itu ada di saat kita mengaktifkan koneksi untuk internet di handphone kita. Dalam kehidupan ini, saudara, ada kalanya kita seperti tidak merasakan akan hadirat Tuhan. Kita merasakan kosong, sepertinya tidak ada Tuhan di hidup kita. Tapi Tuhan sesungguhnya selalu ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Efesus 3 ayat 16-17 ini, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus dikuatkan Tuhan dan diteguhkan oleh Roh Kudus-Nya, sehingga oleh iman mereka Kristus diam di dalam hati mereka, dan mereka berakar serta berdasar di dalam kasih. Sebenarnya Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Ketika kita beriman, percaya kepadanya, Tuhan hadir. Dia memenuhi hidup kita. Ada Roh Kudus di dalam kita. Sekalipun mungkin kadangkala kita tidak merasakan, tapi hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada. Walaupun kita tidak merasakan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan itu tetap setia. Meskipun kita merasa kosong, merasa jauh dari Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi sepertinya kering secara rohani. Tapi situasi itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Tuhan ada, saudara. Tapi kerinduan kita, Tuhan inginkan selalu eksis untuk kita mencari Dia dan mengutamakan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus katakan bahwa Dia menyertai kita. "Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman." Jadi ada Tuhan yang selalu bersama kita. Dan dalam Ibrani 13 ayat 5 firman Tuhan katakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tuhan ada begitu dekat dengan saudara dan saya. Hadiratnya selalu ada bersama dengan kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Itu sebabnya, saudara, kalau ada pikiran, ada intimidasi iblis yang membuat kita merasa, "Oh, Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada dalam hidup saya." Singkirkan semua pikiran itu, saudara. Semua intimidasi iblis, semua perasaan yang membuat kita mengira bahwa Tuhan tidak ada bersama kita, singkirkan semua. Tuhan itu maha hadir. Dia hadir bersama dengan kita. Walaupun kita tidak merasakannya, tapi Tuhan ada. Jangan andalkan perasaan kita, saudara, tapi andalkan janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan hadir, Tuhan beserta, Tuhan menolong, Tuhan menguatkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu yang selalu ada bersama menyertai kami. Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami
dan menyadarkan kami bahwa hadirat-Mu, penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap waktu di hidup kami. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada, sekalipun ada kalanya kami sepertinya tidak merasakan hadirat-Mu. Tapi kami sadar saat ini bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas kami semua. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan yang selalu menguatkan dan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.